Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas shiyamir rafathu ila nisaikum ila akhiril ayat. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, Bapak-bapak, segenap jamaah dan pengurus Masjid Jami Darussalam, khusus yang hadir taklim pada malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mudah-mudahan dengan bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita terus anjurkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kajian kita pada malam ini melanjutkan metodologi Al-Quran dengan pencerahan tajwid, nahwu dan shoroh dengan pembahasan tafsir dan terjemahnya. Yang pada malam ini yang akan kita bahas adalah surah Al-Baqarah di ayat 187 yang diawali dengan kalimat wahilla lakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum. Silakan dicari dan diperhatikan ayat tersebut dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama membaca Al-Quran surah Fatihah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan asbab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin dan muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah, diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis taklim, mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur disertai dengan sehat walafiat, disertai dengan rezeki yang luas. Hasil semua maksud dan hajat kita, terutama Al-Fatihah ini, kita juga mohonkan barokahnya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara-saudara kita yang dari Palestina sana dan sedang mempertahankan kehidupan dari serangan genosida. Mudah-mudahan mereka diberikan kesabaran dan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bishabat Rasulillah wa bibarakati ma'alifat tafsir wa bismil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik hadirin, silakan diperhatikan Al-Baqarah 187. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم
Itu bacaan kita ya. Bacaan orang yang ilmunya tinggi, mereka baca uhillakum. Jadi lam dua ini diidghamkan mutamatsilain. Namun mutamatsilain kamil, bukan mutamatsilain shaghir. Yang pernah kita tahu mim mati ketemu mim yang hidup mutamatsilain itu shaghir. Ini kelasnya kamil. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu bukan sin, bukan rafathu, tapi rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Libasul lakum wa antum, ada mimati ketemu huruf waw, hurufnya idah. Libasul lahun, berhenti di nun tasdid, ditahan gunnah musyaddadah. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Nun mati ketemu kaf ikhfa, namun ikhfanya ikhfa abaan, ikhfa jauh, maka suaranya ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmu siyama ilal layl wa la tubashiruhunna wa antum. Berbeda dengan antum, nun mati ketemu tak ikhfa juga, cuma ikhfanya ikhfa aqrab, suaranya n, bukan wa antum tapi wa antum akifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Wa la ta'kulu amwalakum, mati ketemu Pak ikhfa syafawi. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Baik hadirin, cukup 2 ayat panjang, itulah yang akan kita pelajari pada malam ini. Silakan perhatikan, sebelah lagi akan saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Baik hadirin, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatal siyami rafatu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim.
Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ayat-ayat puasa sampai ayat 187 masih ditutup dengan kalimat la'allahum. Subhanallah. La'ala, la'ala, dan la'ala. Untuk lebih jelasnya silakan diperhatikan, akan sejelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Dihalalkan uhilla lakum bagi kalian lailatus siyami, malamnya Ramadan, malamnya berpuasa, ar-rafasu berkumpul bersenggama bimakna ifdal ila nisaikum, dengan istri-istri kalian, baik bil jima'i, dengan jima, silakan kalau dilakukan di malam hari. Kenapa ini dijelaskan oleh Allah? Coba Bapak perhatikan dia yang serius. Ini naskhat. Ayat ini ayat nasikh, kena mansukhnya lima kana fi sadril Islam. Apa yang terjadi pada permulaan puasa yang diwajibkan kepada umat Islam, tahun-tahun pertama puasa dan seterusnya, ala tahrimihi wa tahrimil ukli, Allah haramkan jima, Allah haramkan rofas, Allah haramkan ifdal, bahkan wa tahrimil ukli wa syurbi ba'dal isya'i, dan diharamkan makan dan minum setelah sholat isya. Jadi dimulai puasanya dulu sehabis isya sampai maghrib. Kira-kira kalau dipertahankan seperti banyak yang puasa, banyak yang enggak. Dulu begitu Pak, di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Tahrimil ukli wa syurbi ba'dal isya, haram makan dan minum setelah sholat isya. Sholat isya sebagaimana setelah sholat subuh, mulai puasa sampai tidur dalam keadaan puasa, subuh lanjut puasa, zuhur masih puasa, asar kesempatan makan cuma kurang lebih 1,5 jam. Insyaallah. Padahal kunna libasul lakum, kata Allah, perempuan itu adalah garapan bagi kalian, pakaian untuk kalian, wa antum libasul lahun, dan kalian juga adalah pakaian untuk wanita. Kinayatun anta'anu tihima awih taja kullu minhum ila sharibi. Kenapa Allah berubah keputusan, berubah hukum? Karena alimallahu, Allah tahu, annakum kuntum takhtanuna, bahwa sesungguhnya kalian sudah berkhianat, etakhununa anfusakum, berkhianat kepada diri sendiri dengan melanggar larangan Allah. Caranya bil jima'i lailatas siyam, dengan menjima istrinya pada waktu malam puasa. Apalagi kan jazirah Arab itu memang jazirahnya berbeda, pola makannya juga berbeda.
mereka tidak bisa lepas dari daging kambing, kambing bakar, kambing guling, kambing gulai, kambing sop dan lain sebagainya. Maka bawaan tubuhnya panas, nggak bisa nahan yang satu ini. Akhirnya sahabat-sahabat yang lain musyawarah, datanglah kepada Umar bin Khattab. Wahai Tuan Umar, kami keberatan dengan puasa seperti ini. Emang kenapa? Nggak tahan. Maksudnya nyelonong. Kata Umar, saya juga sama. Ternyata Umar juga mengalami pengalaman yang sama. Akhirnya waqa'adali kali Umar. Umar melakukan itu. Apalagi di bawah Umar. Umar sahabat yang setia, sahabat ketiga. Abu Bakar, Umar sahabat kedua. Melakukan ini, ya apalagi Amer. Maka Umar wal ghairi, yuk kita curhat waqtadaru. Maka mereka bersama-sama mendatangi rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Umar, ini Tuan Rasul. Saya mewakili sahabat-sahabat yang lain, termasuk mewakili diri saya sendiri. Ada apa? Nyelonong Tuan Rasul. Benar? Iya, nggak kuat. Baik, kata Rasul, kalau begitu saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Rasulullah SAW berdoa kepada Allah. Rasul ini kita rekam di benak kita. Rasul menerima aduan dari sahabat itu, tidak langsung memutuskan yes, oke, enggak. Tapi Rasul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah mengganti ayat ini. Dan setelah turunnya ayat ini, baru Rasul menyampaikan kepada para sahabat. Sebagaimana saya sudah jelaskan, ketika Rasul diperintahkan oleh Allah sholat menghadap Palestina, menghadap Masjidil Aqsa, secara pribadi Rasul nggak nyaman, karena Rasul lahir di Mekah, mestinya Masjidil Haram. Tapi Rasul tidak bisa memutuskan sendiri sebelum ada perintah Allah. Sampai setahun lebih ya, Rasul berdoa kepada Allah supaya Allah menurunkan sebuah ayat yang memerintahkan Rasul sholat menghadap ke Masjidil Haram. Maka di sini juga al-ana, kata Rasulullah, sekarang sudah turun wahyu, in uhilla lakum, dihalalkan bagi kalian basyiruhunna, mencampuri istri-istri kalian, jami'uhunna, menjima istri kalian, wabtagu, dan haraplah dari semua itu ma kataballahu lakum, apa yang telah Allah pardukan kepada kalian, a'aba'ahu minal jima'i au qadrihi minal walad. Dan juga sekarang berubah, wa kulu washrabu, minumlah kalian, makanlah kalian, al-laila kullahu, sepanjang malam, waktu malam semuanya, sampai hatta yatabayyana ayadharu, sampai jelas lakum bagi kalian al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi, benang yang merah dengan yang hitam, benang dengan benang yang putih. Dulu di zaman Rasulullah belum ada GPS, belum ada jadwal sholat, belum ada HP. Kalau subuh itu, waktu subuh membentangkan benang yang berwarna hitam dan benang berwarna putih. Sekira benang dua itu masih tidak nyata mana yang hitam, yang mana yang putih, itu masih puasa. Nah, masih buka, masih boleh makan.
Begitu kelihatan mana yang putih dan yang mana yang hitam, baru mulai imsak. Kira-kira jam berapa? Hah? Kenapa? 4:30 sebenarnya jujur belum kelihatan putih itu. Saya puasa di Mekah itu jam 5:30 baru imsak. Di Indonesia ulamanya kreatif, dimajukan sebenarnya, dimajukan. Sebentar lagi masuk Ramadan, Bapak buktikan omongan saya. Ketika imsak, bentangkan benang putih dan benang hitam, sudah jelas nggak berbeda warnanya? Belum. Tapi di Indonesia sudah imsak. Hebat, masih gelap, imsak masih gelap. Saya puasa di Mekah jam 5:30 baru imsak. beda ya. Bagus sih, bagus. Nah, summa atimu siyam, kemudian kalian sempurnakan puasa minal fajri, dari mulai fajar ilal lail, sampai malam. Jadi sekarang puasanya dari pagi sampai malam. Ai ila dukhuli bil ghurubi syamsi. Cuman wala tubashiruhunna, dan jangan kalian lakukan berhubungan bersama istri kalian wa antum aqifuna fil masajid, sedangkan kalian sedang beriktikaf, ay muqimuna, sedang berdiam diri di biniatil itikaf, dengan niat itikaf fil masajid, di dalam berbagai masjid. Nah, ini ada pemahaman mungkin yang masih kontroversi, Pak. Saya tanya dulu bapak-bapak, menurut yang bapak-bapak tahu, iktikaf itu kan kita diharuskan di masjid ya, sampai niatnya nawaitul iktikaf fi hadal masjid ya, atau nawaitu an a'taqifa fi hadal masjid. Pertanyaan saya sekarang, kalau di musola boleh nggak iktikaf? Halo? Hah? Boleh. Apa boleh? Boleh. Alasannya apa? Kenapa? Kan kalimatnya iktikaf itu masjid. Kenapa? Saya setuju sebenarnya dengan pemahaman Bapak, cuman alasan Bapak saja yang belum kena buat saya. Karena kalimatnya ini fil masajid, bukan fil masjid. Kalau wa antum aqifuna fil masjid, kalian itikaf di masjid, berarti yang sah dipakai itikaf cuman masjid jami, cuman masjid yang dipakai Jumat. Tapi karena di sini kalimatnya dengan jama fil masajid, kalian beriktikaf di berbagai macam masjid. Baik masjid itu jami yang dipakai Jumat, maupun masjid itu ghair jami, masjid yang tidak dipakai Jumat. Apakah ada masjid yang tidak pakai di Jumat? Secara spesifik ada. Matlaul Anwar di Tanah Pasir ada masjid yang tidak dipakai Jumat. Hakikatnya musola. Karena nama musola itu cuma ada di Indonesia. Di Mekah nggak ada kata-kata musola, nggak ada kata-kata langgar, nggak ada kata surau, nggak ada kata balai kambang, nggak ada. Di Mekah semua tempat sholat disebut masjid. Kalau semua tempat sholat disebut masjid,
berarti sah i'tikaf di musola, karena musola juga tempatnya sholat. Yang kedua, kalau ada yang mengatakan tidak sah i'tikaf di musola, bagaimana dengan kisah para istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah ditinggal oleh Rasulullah, istri-istri Rasulullah itu beriktikaf di rumahnya masing-masing, karena di rumahnya ada musola, beriktikaf di musola yang ada di rumah masing-masing. Kalau tidak sah iktikaf di musola, berani nggak mengatakan tidak sah iktikafnya istri-istri Rasulullah? Maka saya sepaham dengan Bapak. Cuman masih perlu pendalaman, karena di sini tidak dijelaskan masjid jami atau ghair jami. Pemahaman nahunya begitu. Karena Allah mengatakan di sini bukan fil masjid, bukan dengan kalimat mufrad, tetapi fil masajid dengan kalimat jama'. Artinya di berbagai macam masjid, baik jami maupun ghair jami. Tilka hududullah, itulah rambu-rambunya Allah. Fala taqrabuha, maka jangan kalian dekati itu. Apalagi melakukannya, mendekati saja sudah dilarang oleh Allah. Kadzalika, demikianlah yubayyinullahu ayatihi, Allah menjelaskan ayat-ayat Allah linnasi kepada manusia, la'allahum yattaqun, maka pasti manusia menjadi orang yang bertakwa kalau mengikuti had-had Allah tadi, kalau mengikuti rambu-rambu Allah tadi. Ketika Ramadan sudah kita lewati belasan hari, puluhan hari, Ramadan itu diakhiri dan ditutup dengan hari raya. Pada umumnya di hari raya semua kita berusaha untuk memanjakan keluarga, pakaian baru, sarung baru, baju baru, sendal baru, sorban baru, istri untung nggak ada ibu-ibu. Bagi orang yang finansialnya tinggi, yes oke, tidak jadi masalah. Tapi bagi orang yang kebetulan kerjanya lagi di PHK, nge-grab juga nggak ada penumpangnya, dagang juga rugi, sedangkan lebaran kan nggak bisa ditunda untuk bulan depan, enggak. Apa yang terjadi? Bisa saja menghalalkan segala macam cara, sampai hak anak yatim juga kita tidak. Na'udzubillah min. Maka kata Allah, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan sampai kalian memakan harta kalian dengan cara yang batil. Ayyakulu ba'dukum mala ba'din, memakan harta yang lain dengan bil batil al haram syar'an kasirqah, seperti dengan cara nyolong. Dan ini kasus banyak ya, mau lebaran, pencurian, wal ghasab, dan ghasab, wala tudlu biha ilal hukami bi hukumati al-ghar wal ruswah, dan jangan sekali-kali mengambil harta orang lemah karena yang diambilnya orang lemah, yang mengambilnya orang kuat. Kalau si lemah itu rakyat jelata menuntut pejabat yang kaya, kira-kira yang kalah yang kaya apa yang miskin? Tidak pernah hukum membela yang miskin. Yang dibela pasti yang kaya. Salah satu contoh aja, dalam berpolitik.
real ya. Siapapun yang mencalonkan diri sebagai legislatif caleg, apakah dia RT, apakah dia RW, apakah dia lurah, itu harus mengundurkan diri kan? Dari jabatan RT-nya, dari jabatan RW-nya, dari jabatan lurahnya. Tidak boleh menjabat karena dia nyalon. Betul. Tapi calon presiden mengundurkan diri nggak dari jabatannya? Hah? Nggak ada kan? Yang menjadi menteri pertahanan nyalon presiden tetap aja jadi menteri pertahanan. Yang jadi wali kota tetap aja jadi wali kota. Yang menjadi menteri hukum tetap aja tidak ada satupun. Di situ aja udah jelas. Rakyat nggak boleh, tapi mereka di situ aja udah ketahuan liciknya. Maka jangan pilih yang licik ya. Siap. Mudah-mudahan kita ke depan punya pemimpin yang jujur. Itu jawabannya. Tidak boleh, tidak boleh. Karena kalau dibawa ke ranah hukum pasti rakyat yang kalah. Karena kalau dibawa ke ranah hukum pasti si miskin yang kalah. Tidak ada cerita orang kaya pejabat yang kalah sama si maling ayam 3 bulan di penjara. Padahal harga ayam berapa? 30.000. Yang korupsi 3 miliar. Allah. Min amwalin nas, dari harta manusia bil ismi. Sedangkan Allah berbicara, ini Allah yang katakan, ini Allah yang berfirman, bukan saya, hanya saya membacakan. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian sendiri tahu, annakum mubtilun, bahwa itu sebenarnya tidak benar. Hati mereka juga hati kecilnya sebenarnya mengatakan ini enggak benar. Kalau hati pasti tidak bisa diajak licik. Jujur aja, ketika kita melakukan sebuah dosa, ketika kita melakukan sebuah dosa, pernah nggak berbuat salah? Hah? Pernah apa sering? Pernah. Tanya kepada bapak, diri bapak, hati bapak, waktu itu bapak sadar nggak bahwa itu salah? Sadar. Nah itu juga yang mereka lakukan, mereka sadar bahwa mereka salah. Cuman karena gengsi, kena kepentingan, kena sesuatu dan lain hal, mereka abaikan semua perasaan. Yang penting gua di atas segalanya. Itulah iblis yang mengatakan aku kan lebih tua, aku kan senior. Itu kata-kata iblis. Ketika disuruh sujud oleh Allah kepada Adam, iblis abah menolak. Ketika Allah tanya, kenapa iblis kamu tidak sujud kepada wastakbar, aku lebih tua, aku senior. Itu kata-kata iblis. Apalagi ke depan Pak, yas'alunaka 'anil ahillah. Insyaallah kita lanjutkan